Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, dua terdakwa kasus korupsi pengadaan tower BTS Bakti Kominfo didengar keterangannya di hadapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Mereka adalah mantan anggota 3 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yakni Ahsanul Kossasi serta terdakwa lainnya Sadikin Rusli. Ahsanul Kossasi didakwa atas penerimaan uang senilai 40 miliar rupiah. Penerimaan itu diduga ada kaitannya dengan mengkondisikan audit proyek BTS Bakti Kominfo. Uang tersebut diterima Kossasi agar dia memberikan hasil wajar tanpa pengecualian atau WTP dalam pengadaan proyek tersebut. Tidak hanya meminta uang kepada Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, ia juga mengancam akan memberikan penilaian yang merugikan pengerjaan proyek BTS tersebut. Jaksa mengatakan Ahsanul Kossasi menyalahgunakan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Untuk informasi lebih lanjut pemirsa mengenai jalannya persidangan pemeriksaan mantan anggota 3 BPK Ahsanul Kossasi dalam kasus suap pengerjaan proyek Bakti Kominfo, kita sudah terhubung bersama Ricky Harhab dan Vitor Langka dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Ricky, seperti apa jalannya sidang dan seberapa besar peran Ahsanul Kossasi dalam meloloskan proses audit proyek Bakti Kominfo di BPK ini? Agung, persidangannya sudah dimulai. Dua terdakwa, Ahsanul Kossasi dan juga Sadikin Rusli sudah berada di persidangan. Tadi dimulai sekitar pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Tadi kami sempat mengikuti sedikit jalannya sidang. Ada beberapa hal yang kami cermati dari proses berjalannya sidang. Di antaranya tadi Majelis Hakim menanyakan terlebih dahulu kepada Ahsanul Kossasi soal bagaimana kemudian proses mekanisme audit yang dilakukan oleh KPK terhadap penggunaan pagu anggaran proyek Menara BTS 4G. Kemudian dijelaskan tadi oleh Ahsanul Kossasi bahwa pihaknya di tahun 2022 ini menemukan sekitar 17 temuan yang mencurigakan hasil audit penggunaan anggaran di Bakti Kominfo. Kemudian pihaknya ini memanggil Dirut Bakti Kominfo yang saat ini sudah berstatus sebagai terpidana, sekaligus Menkominfo nonaktif yang juga terpidana Johnny G. Plate, untuk kemudian menjelaskan bagaimana penggunaan pagu anggaran Bakti Kominfo yang di dalamnya terdapat 17 anggaran yang mencurigakan, temuan yang mencurigakan. Kemudian juga disebut oleh Ahsanul Kossasi bahwa penggunaan anggaran tersebut ini ditujukan untuk kemudian bisa mewujudkan proses maupun janji kampanye nawacita Presiden Joko Widodo, yakni penggunaan proyek Menara BTS 4G. Sebab menurut Ahsanul Kossasi, ia menemukan sedikit penjagalan di sana. Bahwa menurut keterangan dari Direktur Bakti Kominfo dan juga Menkominfo saat itu, sudah terdapat sekitar 3.800 yang sudah terbangun. Tetapi di hasil audit BPK, ini baru hanya ada sekitar 2.900-an tower saja yang sudah berdiri dan sudah dibangun. Tetapi yang aktif ini hanya ada sekitar 1.700-an tower. Itu artinya hasil keterangan yang disampaikan oleh Dirut Bakti Kominfo dan juga Menkominfo saat itu dengan hasil audit BPK ini terdapat banyak ketidaksesuaian yang disampaikan oleh Ahsanul Kossasi tadi di muka sidang. Tentu nanti kami masih menunggu hal-hal yang akan disampaikan Agung di dalam muka sidang kali ini, karena persidangan mulai sekitar 10 sampai 15 menit yang lalu. Kita tahu memang dari dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa Ahsanul Kossasi ini disebut menerima suap sebesar 40 miliar rupiah agar bisa melakukan rekayasa audit proyek pembangunan Menara BTS 4G. Sebenarnya di tahun 2021 ini ada temuan yang berpotensi merugikan kerugian negara di sana. Tapi di tahun 2022 Ahsanul Kossasi ini melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan minta untuk tidak melakukan rekayasa, untuk tidak melakukan audit yang bisa menyebabkan kerugian negara di sana. Hal ini atas permintaan dari Direktur Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, yang saat ini juga sudah menjadi terpidana. Dalam kasus Menara BTS 4G keseluruhan, Agung, nanti juga sudah ditetapkan terpidana, yakni Menkominfo Johnny G. Plate dan juga Anang Ahmad Latif. Tentu kita nanti akan masih menunggu kemudian bagaimana jalannya sidang. Untuk sementara kami kembalikan ke studio, Agung. Baik, kami nantikan bagaimana update terkini terkait jalannya persidangan. Kita akan kembali follow up. Terima kasih Ricky Harhab dan juga juru kamera Vitor Langga atas laporan Anda langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat kembali bertugas.